Oh, tembus gitu. Kayaknya itu di layarnya di maju. UTS sama kayak jawaban jawaban pengadilan. Jadi ini nggak perlu membaca dong. Itu model
Selamat siang semuanya, selamat sore Bapak Ibu. Maaf mengganggu waktu sebentar. Kita meeting sepedaan karena kan ada beberapa hal yang saya sampaikan penting bahwa untuk akan dekatnya pelaksanaan uji kompetensi yang anggaran PSK tahun 2022. Tadi siang saya ikut meeting dengan BNSP tentang laporan keuangan, juga tentang pajak yang ada di dalam laporan per paketnya. Mungkin bisa saya langsung mulai untuk mempercepat waktu. Pak Toto mohon izin. Mungkin sebelumnya ada yang mau disampaikan dulu Pak Toto. Oh ya, perkenalkan Bapak Toto Setiantoro adalah Ketua LSP SMDK, selaku penanggung jawab untuk PSK juga. Dan saya Tri, saya Andi sebagai administrasi untuk PSK tahun 2022. Baik, di grup sudah saya berikan master input yang berupa Excel dan berupa Word-nya sebagai master inputnya. Mungkin Bapak Ibu sudah sering melakukan untuk MyMRS-nya ya. Saya langsung ke masalah nota Bapak Ibu. Baik, kelihatan Bapak Ibu yang di lampiran sini Bapak Ibu. Jadi untuk nota penggandaan bahan uji kompetensi yang setiap notanya itu diharapkan pertama ada kop surat dan ada alamat lengkap dan nomor handphone Bapak Ibu. Beserta dilampirkan MBWP untuk setiap tokonya. Jadi seumpama nih di toko Makmur Sejati ini tertera kop surat dan nomor handphone dan alamatnya Bapak Ibu. Biasa itu stempel di bagian tanda tangan dan kwitansi. Yang disampaikan ke BNSP dicontohkan seperti ini Bapak Ibu yang betul. Dan jika ada seperti contoh seperti ini, saya buka lagi Bu, mohon maaf. Untuk nota seperti yang kosong ini, nggak akan diterima Ibu laporannya seperti itu. Walaupun di dalamnya sesuai untuk nominalnya, setelah itu ada kop suratnya juga, tapi dia notanya kosong dan kosongan seperti ini, nggak akan diterima Ibu. Nah selanjutnya, di setiap daerah TUK atau tempat uji kompetensi yang ada di contoh di Bogor, jika untuk lokasi tempat alamat toko tersebut jauh, yang penting satu wilayah Ibu, tidak boleh di luar daerah. Contoh seperti pembelian di Jakarta, tapi pelaksanaannya di daerah Bandung seperti itu tidak boleh di luar jangkauan, tidak boleh Bapak Ibu. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu masalah nota? Dan begitu juga untuk nota yang catering Bapak Ibu. Catering juga sama di satu wilayah, dan harapan besar juga ada kop suratnya seperti nasi padang ataupun dan sebagainya. Setelah itu alamat, stempel, dan mohon kwitansi di bawahnya juga di stempel dan
tanda tangan penerimanya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, untuk SMK, jika SMK tersebut ada koperasi seperti pembelian barang, diusahakan untuk SMK tersebut disarankan memakai toko lain tanpa di SMK tersebut. Contoh di SMK Tulung, dia punya koperasi ataupun pembelian ATK, sebaiknya memakai toko lain. Dan di sini saya sampaikan juga Ibu-ibu, untuk notanya pastikan sesuai dengan total akhirnya. Dan di sini diberi tanda tangan dan stempel juga Bapak Ibu, stempel toko. Untuk notanya ada 6 nota yang harus ditempelkan. Dari setiap anggaran, contoh seperti nota kuitansi pembayaran pengadaan materi uji dengan total segini. Nota tersebut ada kod surat, alamat, dan nomor telepon. Yang terakhir, di satu wilayah, daerah, dan tanda tangan dan stempel. Di setiap lampiran untuk nota ditempel di sini Bapak Ibu. Jika perlu, untuk sudah selesai pengisian ini, mohon dihapus saja, tidak apa-apa Bapak Ibu, yang kuning-kuning ini. Biar tinggal tempel saja sebelum di print. Mohon maaf, boleh tanya? Boleh, Bu? Untuk apa itu ketentuan ada materai enggak itu? Materai. Materai. Oh, kalau untuk di atas 1 juta enggak pakai materai. Itu sudah ketar kecil Pak. Tulisannya saya selalu koreksi tugas saya. Enggak kedengeran. Untuk di atas 5 juta enggak pakai materai, Bapak Ibu. Iya, tapi nggak ada 5 juta sih. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Kalau untuk materai di sini kelihatannya nggak ada materainya, Bapak Ibu, dikarenakan tidak ada angka di atas 5 juta. Oh iya Bapak Ibu, untuk laporan tersebut itu ada 2 buku. Yang pertama buku 1 untuk laporan kegiatan dan buku kedua untuk laporan keuangan Bapak Ibu. Yang buku kedua itu yang aslinya Bapak Ibu. Setelah itu difotokopi, yang ada notanya di sini, difotokopi 1 kali saja, dimasukkan ke dalam laporan buku ke-1. Setelah sudah terisi semua dari tanda tangan penanggung jawab, sekretariat, asesor, verifikator TUK, ataupun peserta, dan nota-nota, mohon di-scan Bapak Ibu, scan, setelah itu dikirim di link yang ada di Juknis. Setelah itu kami periksa sebentar, habis itu jika sudah sesuai, hard copy-nya bisa dikirim beserta MUK hard copy-nya Bapak Ibu. Dipastikan lagi Bapak Ibu untuk masalah penerimaan siswa,
APL 01 bahwa disesuaikan dengan skema Bapak Ibu, skema masing-masing, persyaratan skema masing-masing. Contoh seperti SMK Tulung, dia di bidang desain contoh seperti itu, dan dia pernah PKL, itu bisa Bapak Ibu tanpa pakai ijazah. Yang penting melalui persyaratan sesuai Bapak Ibu, dan persyaratan itu dilampirkan di dalam MUK tersebut Bapak Ibu. Mungkin untuk persyaratan di skemanya udah tahu semua Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu untuk masalah laporan dan MUK yang kemarin saya kirim di grup. Untuk laporan yang kedua Bapak Ibu, di sini ada yang kosong, mohon diisi juga Bapak Ibu, yang untuk di buku halaman 1. Yaitu nama toko, NPWP, alamat, jumlah dibayarkan, sesuai form masing-masing, sesuai judul konsumsi rapat persiapan uji, di sini ada jumlahnya di buku 2 ada jumlahnya, Bapak Ibu mohon dicek nanti, mohon diisi di sini. Dan setiap kolom kosong-kosong ini mohon diisi Bapak Ibu dari nama toko, nomor NPWP, alamat, sampai nomor telepon. Begitu juga untuk form-form selanjutnya Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Untuk masalah laporan keuangan dari nota sampai pembuatan laporan Bapak Ibu. Ibu Sari, Pak Suyut, Bapak Aris. Pak Patri, mohon maaf. Ya, Kalau untuk laporannya kalau udah beres kita kirim kemana Pak? Untuk alamatnya di Ruko Ketapang saya kirim ke grup. Patri, misalkan kita kan pelaksanaan untuk Taruna Andiga besok. Kemudian kami langsung ke Jogja hari Senin sampai hari Kamis. Apakah bisa laporan keuangannya setelah kami pulang dari Jogja, Pak? Minggu depan, Bu. Boleh, Ibu? Iya, hari Jumat kami udah datang, jadi hari Jumat kami proses. Boleh, Pak? Baik, Ibu. Boleh, Ibu. Tapi diusahakan jika besok bisa selesai, diselesaikan dulu, Ibu, untuk laporan keuangan dulu. Nggak apa-apa, Ibu. Oh gitu, Pak. Iya, betul. Nanti kami coba ya, Pak. Baik, Ibu. Ada pertanyaan lagi selain Ibu Sari? Saya mau nanya Pak Tri, Pak Aris ini. Baik, Pak Aris. Pak Tri, untuk nota pembelian itu kan sekolah kami berada di Kabupaten Semarang. Apabila cuman lokasinya dekat dengan Salatiga, apakah boleh tokonya di Salatiga? Untuk penggandaan barang atau catering, Bapak? Untuk toko catering. Jadi dua-duanya yang membutuhkan nota pembelian itu apakah harus satu kabupaten kota atau boleh? Karena letak sekolah kami di perbatasan Salatiga sama Kabupaten Semarang. Kalau jika perbatasan mungkin bisa, Pak. Soalnya tadi pas waktu Pak Ari menyampaikan bahwa di luar kota disarankan satu wilayah pertama. Yang kedua, kalau juga di luar kota nanti dipertanyakan, dalam arti contoh seperti Jakarta sama Bandung agak dekat, tapi
itu tidak diperbolehkan karena kan pasti di Bandung di daerah pasti ada untuk itu. Ya, Jika kemungkinan besar itu dekat ataupun jika ada yang lain Pak yang di daerah dekat Semarang mungkin memakai yang cari amannya Bapak yang di Semarang saja Pak daripada nanti jadi bahan pertanyaan lagi untuk pemeriksaan. oh iya. Ya, terima kasih Mas Tri. Sama-sama Pak Aris. Jadi untuk nota yang berkop surat dan ber-NPWP sudah mempunyai semua ya Bapak Ibu? Ibu Sari sudah punya, Pak Suyut sudah ada? Ya Pak, kalau ada beberapa kayak misalkan fotokopi itu kami udah tadi barusan. Yang jadi masalah biasanya nota toko itu tidak ada NPWP-nya, tapi mereka punya NPWP pribadi. Bisa Pak? NPWP pribadi Ibu? Iya. Jika NPWP pribadi itu untuk Pak Ari menyampaikan bahwa NPWP pribadi dampaknya ke LSP Bapak Ibu. Berarti nanti untuk anggaran apa namanya yang non PKP itu bukan LSP kan belum PKP. Nah setelah itu kita dapat pajak lebih. Contoh 2% jadi 4% gitu. Kalau memakai apa namanya? Kalau memakai NPWP yang enggak sesuai Bapak Ibu. Oh gitu. Iya betul. Kita kesulitannya gitu Pak, karena toko langganan kami biasanya kita notanya ada, tapi NPWP tokonya yang nggak ada. Cuman satu Ibu? Ada 2 untuk konsumsi sama yang ATK. Sebentar Ibu, saya buka itunya. Tapi diusahakan mencari yang ada NPWP-nya bisa nggak Ibu? Bu Sari? Belum bisa Ibu. Kalau kan biasanya kami yang partner-partnernya Pak. Tapi kalau langsung dadakan biasanya kita nggak dikasih. Konsumsi sama apa Ibu? Mohon maaf. Konsumsi sama pembelian ATK Pak. Oh nggak apa-apa Ibu. Nggak apa-apa Ibu. Nggak apa-apa ya Pak. Yang ini nggak apa-apa yang buat ATK. Jika pengadaan barang yang di atas 2 juta harus pakai NPWP juga Ibu, NPWP pribadi. Iya. Enggak, itu karena 700, kalau konsumsinya 700 sama 600 ya Pak, kalau nggak salah. Iya, 700-600. Iya. Makasih Pak. Iya, sama-sama Ibu. Mungkin ada pertanyaan lain? Dari Ibu Sari, sudah, Pak Suyut? Ibu Trinugi? Ibu Aini, Ibu Putri, Pak Aris, Pak Suwarno, Pak Ardiansyah? Cukup Pak. Cukup Pak. Cukup Pak. Cukup. Baik Pak, saya harapkan untuk pelaksanaan semoga lancar untuk kedepannya buat PRTUK-nya, dan kami harapkan jika sudah selesai pelaporannya bisa dicek kembali, bisa menghubungi saya biar saya cek juga. Setelah itu bisa dikirim soft copy-nya melalui link tersebut, dan yang keduanya hard copy-nya dikirim di alamat LSP SDM-TIK di Ruko Ketapang. Saya kirim ke grup untuk alamatnya. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu, maaf mengganggu. Ya Pak. Pak Toto ada tambahan? Jika tidak ada, terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Tri. Putri.
Saya live nggih. Iya, Terima kasih, Pak. Pak.